Cuman memang langkah seperti itu yang saya pakai untuk menguatkan 2 bulan. Kok bisa ya Mas ya? Kalau menurut pemahaman saya, si jantan ini kan birainya udah dapat, udah pas, emosinya udah pas. Lobet ini udah setengah gila menurut saya loh Iya. ya. Karakternya dia udah rubah. Jadi karakter kalau manusia itu sifatnya yang berubah. Nah, Lobet ini sifatnya dia udah berubah. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas Ari nih. Kalau Mas Ari sendiri bagaimana cara memilih dan memaksimalkan burung yang udah ada bakatnya, Udah ada materinya. udah ada materi ke arah konsletnya? Cara memaksimalkan ke konslet. Biasanya seperti apa Mas? Kalau pengalaman saya ya, Hmm. ini real, nggak ada yang tak Iya, tutup-tutupin. harus. Yang pertama memilih bahan ya. Iya, Memilih bahan semisal kita pembahasannya jantan ya. jantan. Semisal jantan itu ada 3, Mas Yan. Yang pertama itu saya mencari materi atau memilih materi itu jantan yang dari lagunya. Lagunya dulu ya. Yang pertama itu Poin dari penting lagunya, lagu ya. poin penting. Yang kedua itu dari riwayatnya. Riwayat burung itu. Setelah saya tahu materi dari lagunya itu kan beda. Iya. Lagu yang masih vektor, lagu yang masih gacor, dan lagu yang sudah kering yang bisa diupayakan ke arah konslet. Itu yang pertama dari lagu. Yang kedua itu dari riwayat lobet tersebut. Kenapa lobet tersebut bisa bunyi seperti ini? Sebelumnya udah pernah diternak belum? Sebelumnya seperti apa lobet ini? Apa pernah dipasangin? Apa memang disingle dari kecil atau apa? Itu riwayat. Itu saya harus tahu riwayat itu. Dan yang ketiga itu dari karakter atau perilaku atau sifatnya. Itu biasanya saya lihat langsung. Dipantau langsung ya. Dipantau langsung. Itu kalau bahan seputaran yang masih dekat dengan saya ya. Tapi kalau untuk bahan yang saya dapat dari kawan yang di luar kota, biasanya cuma 2 poin tadi yang saya pakai. Yang pertama dari lagu dan yang kedua dari riwayat. Itu harus kita pahami ya. Jadi langkah awal itu 3 itu poin kita mendapatkan bahan. Poin kita bagaimana cara mengetahui atau memilih bahan lobet jantan yang bisa kita proses ke arah konslet. Itu kalau menurut saya ada 3 poin tadi. Yang pertama dari lagunya, yang kedua dari riwayatnya, yang ketiga itu dari sifat atau perilaku, dan kita harus melihat langsung kalau bisa. Ini sebenarnya yang 3 ini nggak begitu penting sih, cuman kita masukkan aja ke sini nggak apa-apa. Yang poin penting itu yang 2 tadi, yang 2 itu kita harus paham. Lagu sama riwayat itu kita harus paham. Kalau saya ya, karena setiap pemain itu Mas Yan, itu memiliki pemahaman yang beda-beda. Setiap pemain konslet atau punya cara memilih berbeda-beda. Nah, setiap pengorbit konslet itu memiliki cara yang berbeda-beda. Dia memiliki cara-cara memilih bahan itu beda-beda. Tapi mungkin kurang lebih lah itu seperti pemahaman saya tadi. Ya, langkah awal memilih materi itu seperti itu. Dan ketika saya itu sudah mendapatkan atau memiliki materi lobet jantan tadi, langkah selanjutnya seperti apa kan seperti itu. Langkah selanjutnya itu lobet ini udah pasangan atau masih single. Kan ketika saya mendapatkan bahan jantan atau materi jantan ini biasanya ada yang masih single, ada yang udah pasangan. Masih single dulu. Masih single nih. Masih single dulu. Kalau kita bahas masih single, lobet ini lagu udah masuk, riwayat masuk, dan perilaku sifat masuk nih. Tapi dia masih single. Nah, langkah yang pertama itu saya singlein dulu, nggak langsung saya. Disinglein dulu ya. Kita singlein dulu. Untuk hariannya itu kita pantau perkembangan dia seperti apa. Jadi untuk rawatan harian biasanya tetap saya jemur itu maksimal cuma 1 jam. Saya nggak pernah jemur sampai jam 10, jam 11, jam 12 seperti yang teman-teman lakukan ya. Itu kan teori. Nah, ini saya kasih pemahamannya gitu loh. Jadi lobet itu nggak usah butuh jemur kenceng, nggak usah over. Jadi saya jemur setengah, cukup aja. Jemur setengah jam, maksimal 1 jam. Nah, setelah saya jemur itu saya mandikan. Untuk jemur di rendeng aja nggak apa-apa sama konslet lain, sama betina gacor, burung-burung yang pasangan, burung-burung yang untulan itu nggak masalah. Baru saya gantungin. Nah, disitulah kita lihat progresnya dia seperti apa.
Hari ini dia gacor Perkembangannya hari ini dia gacor seperti apa, besok seperti apa, minggu depan atau bulan depan seperti apa gitu. Setelah dia itu pagi bunyi dobelan kuat, siang kita pantau lagi, sore bahkan malam dia udah mau ngedobel dong di jam-jam tertentu itu kan. Kalau dia ngedobelnya masih di pagi atau masih kurang kuat, itu jangan langsung dipasangin. Tetapi kalau hariannya dia udah gacor, seperti pagi itu dia bunyi dobelan kuat, siang dia udah dobelan kuat, sore bahkan malam dia bunyi. Apalagi di koloni udah berani apalagi bunyi. Di koloni maksudnya di rendeng loh ya, di rendeng dengan lobelan ini. Koloni kapsul itu. Disitulah nanti langkah selanjutnya kita terapkan, kita carikan pasangan, kita proses kawin. Jadi intinya jangan buru-buru dipasangin. Kita lihat perkembangannya burung ini, bakatnya dia sampai mana gitu kan. Kalau kita salah langkah, semisal dobelannya belum kuat, kita pasangin, nanti hasilnya mungkin lobet itu bisa jadi drop. Tapi nggak semua lobet juga langsung drop. Ada juga dobelan yang belum kuat, dipasangin, dia malah tambah ngunci. Tetapi saya bicara ini menurut pengalaman saya. Ibaratnya 10 burung yang saya tanganin, 9 itu cocok dengan cara seperti ini. Jadi intinya untuk bagaimana cara saya memilih materi dan bagaimana setelah materi itu saya dapatkan, saya maksimalkan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Itu tadi yang masih single ya? Masih single. Kalau Mas Ari dapatnya yang udah pasangan sama betina. Nah, untuk saya yang udah dapat pasangan itu lebih mudah lagi karena dia udah ada pasangan gitu loh. Ada juga kayak saya dapat Bimo dulu itu udah pasangan, Bisma juga udah pasangan. Ada juga beberapa yang saya dapat juga masih single kayak Pak Ji kemarin itu saya dapat masih single. Kalau yang udah ada pasangan itu saya bawa satu sangkar kotaknya. Kalau saya dapat materi di kandang ternakan tuh satu kandang kotak sama betinanya sama glodoknya itu saya bawa. Nah untuk yang pasangan itu biasanya saya pantau dulu, saya bawa ke rumah 1 minggu 2 minggu ke depan dia kayak apa, bunyi gacornya dia, dobelannya dia itu ketika pagi, siang atau malam. Nah untuk rawatan pagi itu sama semua, pagi itu pasti jantannya saya pisah. Disitulah saya melihat progres dari si jantan ini seperti apa ketika pagi kan. Karena ketika pagi itulah burung lobet menurut saya dia titik maksimalnya ketika dia ngekek di pagi. Kalau burung vector subuh, pasti subuh dia keluar durasi tuh. Pasti itu burung vector. Kalau untuk burung jantan nih menurut saya di pagi lah paling enak. Kalau siang kurang pas, apalagi sore. Kalau pagi ini pasti saya pisah, lihat progresnya dia seperti apa. Kalau dia memang udah 2 bulan kuat, ya kita tinggal terapin kawinnya aja Mas. Pola kawinnya. Pola kawin. 1 kali buang telur memang dia belum enak. 2 kali buang telur belum enak. Biasanya 3 kali sampai 4 kali buang telur itu dia makin enak. Itu untuk bahan jantan yang sudah ada pasangan. Bagaimana cara saya untuk lebih memaksimalkan lagi kan. Nah kurang lebih seperti itu. Rawatan harian jantan yang dipisah, kalau perlu kasih jagung, tetap jemur sebentar, mandikan, habis itu gantungin, kita lihat progresnya. Kalau setelah itu kita masukkan lagi sama betinanya. Itu dilakukan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sambil dilihat perkembangannya seperti apa. Burung. Kalau misal udah dilakukan seperti itu, progresi burung ini menurut Mas Ari kurang maksimal. Biasanya yang dilakukan Mas Ari seperti apa? Apakah ganti betina? Oh gitu. Apakah gimana? Jadi ketika saya mendapatkan bahan jantan ya, entah itu single apa udah pasangan, setelah saya lakukan perawatan tahap awal itu segini, tahap selanjutnya gini, tapi burung nggak ada progres. Itu saya lihat dari karakternya, Mas Yan. Semisal yang single ya, kita ngomongnya single. Ketika saya dapat, terus saya single lagi, burung kok malah nggak gacor, malah kurang gacor gitu kan. Kalau masih single, itu yang pertama kan saya single dulu tuh tadi kan, kita lihat dobelannya. Nah, ketika dobelan itu belum kuat, ini saya sedikit kasih tip ya, ini menurut saya ya, pengalaman saya. Bagaimana cara saya menguatkan dobelan? Itu saya kasih betina yang agak galak. Kasih betina yang galak ya. Jadi di sini itu di markas saya itu ada satu betina yang dia memang khusus itu menurut saya bisa menguatkan dobelan. Loh, kok bisa seperti itu Mas? Pemahamannya seperti apa gitu? Jadi ketika lobet
bahan materi nih, lobet jantan single ini kan udah ada materi nih. Dia udah karakternya itu bisa dikatakan sudah mulai menuju ke arah konslet. Lobet ini sudah setengah gila kan gitu. Biar 2 bulannya kuat, itu saya pasangin sama betina yang agak galak, tapi tetap dipantau. Yang perlu digarisbawahi harus dipantau, karena takutnya nanti dihajar sampai mati dia. Nah, itu saya kasih betina galak itu 1 minggu sampai 2 minggu. Itu untuk rawatannya sama, ketika pagi kita pisah. Cabut ya. Nah, nanti kita jemur dan mandikan, terus kita masukkan lagi sama betina itu. Kadang sampai si jantan ini nggak mau makan, sampai stres dikejar-kejar sama betina gitu loh. Sampai tidurnya pun nggak berani dia. Jadi betina di atas, jantan di bawah, Mas Yan. Cuman memang langkah seperti itu yang saya pakai untuk menguatkan 2 bulan. Kok bisa ya, Mas ya? Kalau menurut pemahaman saya, si jantan ini kan birahinya udah dapat, udah pas, emosinya udah pas. Lobet ini udah setengah gila menurut saya loh ya, karakternya dia udah rubah. Jadi karakter, kalau manusia itu sifatnya yang berubah. Nah, lobet ini sifatnya dia udah berubah. Lobet ada minta maaf ya, ada manusia yang ODGJ dan ada manusia yang normal. Nah, lobet nih yang konslet itu karakternya sudah mulai menuju ke ODGJ lah menurut saya. Nah, seperti itu. Jadi kita kasih betina galak biar dia makin stres gitu loh. Jadi biar dia makin stres, dia birahinya naik pengen kawin, dia nggak bisa ngawin, terus dia dikejar-kejar betina. Jadi langkah-langkah seperti itulah yang saya lakukan untuk menguatkan 2 bulan. Itu tips dari saya ya untuk menguatkan 2 bulan. Jika teman-teman itu mendapatkan bahan jantan yang udah masih single tapi 2 bulannya belum kuat, itu mungkin bisa dipakai, tapi harus dipantau loh ya, karena ini kan pakai betina yang agak galak. Takutnya nanti dikejar-kejar sampai mati, kan sayang juga nanti bahannya kan. Perlu digarisbawahi itu harus dipantau itu, Mas. Jadi itu 1 minggu 2 minggu saya lakukan seperti itu. Ketika sudah melalui proses dengan betina galak, pengalaman saya 80% itu lobet itu akan menjadi 2 bulan yang kuat. Setelah dia mendapatkan 2 bulan yang kuat, baru kita pasangin dengan betina yang cocok. Nah itu, dan kita pantau untuk progresnya seperti apa gitu. Nah, untuk yang pasangan, kalau yang udah pasangan terus saya terapkan dengan proses settingan seperti yang saya jelaskan tadi, tapi dia nggak ada progres, itu bisa kita lakukan dengan ganti betina, penggantian betina. Tapi yang pertama saya lakukan, saya single dulu ya. Jadi ketika saya mendapatkan bahan jantan ini udah pasangan, saya proses, dia nggak ada perkembangan, nggak ada progres ya, itu saya single, Mas Yan. Saya single dulu bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan 6 bulan. Kayak Samosir dulu itu saya single, ingat kan? Saya single sampai 5 bulan. Baru dia bisa ngedouble kuat. Baru saya pasangin sama betina baru dia jadi drop, nggak mau bunyi lagi, saya single lagi 2 bulan. Dengan betina yang baru terakhir, dia mau ngedouble kuat dan alhamdulillah udah ngonci dia. Udah jalan lapangan. Jadi untuk mengetahui itu cara-cara seperti apa ketika bahan jantan kita proses tapi nggak ada progres, itu kita lihat dari karakternya dulu. Kita lihat dari karakter, progresnya setiap hari seperti apa, kemauan lobet ini seperti apa, titik nyaman lobet ini seperti apa. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing yang ngerawat lah ya. Cuman di sini feeling itu paling penting, Mas ya. Dan di sini kan saya cuma memberikan mungkin gambaran kan. Untuk selebihnya nanti teman-teman sendiri yang menjabarkan semuanya ini. Jadi kurang lebih untuk bagaimana memilih materi dan bagaimana memaksimalkannya, nanti progresnya gimana, kalau nggak ada gimana, itu kurang lebih seperti itu, Mas. Sangat menarik kalau kita selalu bahas jantan.